Halo teman-teman, kenalin kami dari kelompok 5. Di video ini kami akan membahas mengenai literasi finansial. Sebelum kami masuk ke penjelasan, yuk kenalin anggota kami. Halo semua, saya Fira Nabila Afriyati dari kelas KP1A dengan NIM 342210111. Perkenalkan, nama saya Taufan Halilintar. Saya dari kelas KP1A, nomor absen 26. Halo, kenalin nama aku Vivian Galungan Endita dengan NIM 342210030. Kalian bisa manggil aku Galuh. Hai, aku Vina Rosita dengan nomor NIM 342210029. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai literasi finansial. Apa sih literasi finansial itu? Jadi, literasi finansial atau literasi keuangan adalah pemahaman konsep-konsep keuangan penting yang memungkinkan seseorang untuk mempraktikkan manajemen uang yang cerdas. Mengapa literasi finansial itu penting? Keuangan berperan dalam hampir setiap bidang di kehidupan kita. Memiliki pemahaman konsep keuangan bermanfaat dalam banyak bidang di kehidupan. Saat kamu cerdas secara finansial, kamu dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Bagaimana cara menjadi cerdas secara finansial? Komite Pendidikan dan Kecerdasan Finansial mengidentifikasi 5 prinsip dasar keuangan yang menjadi landasan untuk pengelolaan uang dan kesuksesan finansial. Jika kita dapat menguasai 5 konsep ini, kita akan lolos dalam ujian literasi keuangan. 5 konsep menjadi cerdas secara finansial. Pertama, ada penghasilan. Kedua, tabung dan investasikan. Ketiga, perlindungan seperti asuransi dalam bentuk kesehatan, jiwa, mobil, ataupun kepemilikan rumah. Keempat, ada anggaran belanja. Dan kelima, ada pinjaman. Oke, poin berikutnya yaitu manfaat literasi finansial untuk diri sendiri. Dengan punya pemahaman literasi finansial yang baik, niscaya kamu tidak akan boros dan lebih mempersiapkan masa depan dengan menabung dan berinvestasi. Dengan begitu, masa depan pun menjadi lebih cerah. Selanjutnya, aspek-aspek literasi keuangan. Berbagai aspek dalam literasi keuangan berdasarkan Chan dan Volpe antara lain. 1. Pemahaman pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi. Aspek pertama pada literasi keuangan adalah memahami beberapa hal yang erat kaitannya dengan pengetahuan dasar tentang finansial pribadi. Yang kedua, ada tabungan dan pinjaman. Aspek kedua pada literasi keuangan adalah berkaitan dengan pinjaman dan tabungan, seperti misalnya penggunaan kartu kredit. Yang ketiga yaitu asuransi. Aspek selanjutnya dalam literasi keuangan adalah pengetahuan dasar pada asuransi dan berbagai produknya, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, kendaraan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu keempat, investasi. Aspek terakhir pada literasi keuangan adalah pengetahuan terkait investasi, seperti pengetahuan tentang risiko investasi, suku bunga, pasar, dan lain-lain. Penerapan literasi finansial. Dalam negara maju seperti halnya Amerika, pihak pemerintah turut serta dalam mengimplementasikan pendidikan literasi keuangan dari mulai anak-anak sekolah dasar. Jadi, anak-anak tersebut akan diberikan panduan terkait cara mengelola uang yang sudah mereka terima dari uang sakunya masing-masing. Lantas, mereka akan diarahkan untuk selalu mampu menyimpannya pada berbagai kas yang berbeda, seperti kas membeli mainan, kas membeli makanan dan minuman, atau kas tabungan. Dengan adanya tingkat disiplin yang tinggi dan administrasi yang tertib, anak-anak di atas tidak akan lagi membelanjakan uang yang ada di dalam salah satu kasnya untuk keperluan yang di luar dari kotak kas tersebut. Tingkat literasi finansial. 1. Well literate, yaitu mereka yang paham dan memiliki pengetahuan tentang finansial secara mendalam. 2. Sufficient literate. Dalam tingkatan ini, seseorang mempunyai pengetahuan dan juga keyakinan terkait lembaga jasa keuangan dan produk dari jasa keuangan. 3. Less literate. Mereka yang berada pada tingkatan ini memiliki pengetahuan terkait lembaga jasa keuangan dan produk serta jasa keuangan saja, tidak lebih. 4. Not literate. Mereka yang tergolong pada tingkatan ini dinilai tidak mempunyai pengetahuan yang baik serta keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan dan produk serta jasa keuangan.
Nah, itulah pembahasan mengenai literasi finansial. Pasti teman-teman sudah paham mengenai apa sih itu literasi finansial. Jangan lupa ya diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kita. Bye.